Biar Aku Yang Pergi, episode 7. Aku sudah pasrah. Biarlah apapun yang terjadi. Masa aku aja yang terus memikirkan perasaan orang lain? Mereka sedikit pun gak pikirin perasaan aku, ucap Marissa. Benarkah apa yang kamu lakukan ini? Jangan membuat keputusan sesuka hati kamu aja, ucap Nia. Suka hati bagaimana? Coba kamu pikir. Selama ini aku berkorban 4 tahun menunggu dia. Sekarang begini dia perlakukan aku. Apa dia pikir dia itu ganteng banget? Ucap Marissa kesal. Aku gak mau jadi sepenunggu lagi. Mana tahu di luaran sana banyak lagi orang yang mau sama aku. Riz, masalahnya kita ini tidak bisa melawan takdir. Masalah jodoh, rezeki, maut, itu semua kehendak Allah, ucap Nia. Kamu pun gak boleh salahkan diri sendiri. Kamu harus ridho dan sabar. Ridho, ucap Marissa menatap Nia. Malamnya ketika Marissa sedang sibuk di depan laptopnya, lalu ayahnya datang menghampiri. Riz, ayah lihat kebelakangan ini kamu sudah jarang ke rumah mertua kamu. Gak boleh seperti itu. Mereka itu kan tidak ada salah sama kamu, ucap ayahnya. Marissa hanya diam mendengarkan ucapan ayahnya. Besok pulang kerja, mampir ke sana. Kalau perlu nginap aja di sana sekalian. Lihat besok ya, jawab Marissa. Lalu Sari datang ikut nimbrung. Biarin aja lah, kalau dia gak mau, gak usah dipaksa. Walaupun Hafiz bersalah, jangan sampai melupakan keluarga yang di sana, ucap Lukman. Biarlah dulu dia menenangkan diri. Pikirannya sedang kusut dan hatinya sedang sakit, ucap Sari. Nanti kalau dia kesana tambah stres dia mikirin Hafiz. Lalu Marissa merapikan laptopnya dan pergi ke kamarnya. Ayahnya hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan ibu dan anak. Sementara itu di rumah Hafiz, tampak Dewi, Herman, dan Via sedang makan malam. Sudah 2 minggu Marissa gak datang ke sini. Sepertinya dia benar-benar kecewa. Gak tahu lagi bagaimana mau membujuk dia, ucap Dewi. Sementara Dava selalu sakit. Hari ini demam, besok sembuh. Terus demam lagi. Mungkin dia sakit karena merindukan Marissa. Via, coba kamu telepon Kak Marissa. Coba tanya kabarnya atau ajak datang ke sini, ucap Herman. Pa, Ma, Via sudah telepon Kak Marissa berulang kali. Tapi dia tetap tidak mau jawab telepon Via, jawab Via. Nah kan, makanya saya gak mau telepon dia. Nanti dia terpaksa menjawab telepon, lalu terpaksa datang ke sini. Seperti gak rela, ucap Dewi. Saya hanya khawatirkan Dava. Kalau dia sering demam, nanti lain pula jadinya, ucap Herman. Insya Allah Dava tidak apa-apa. Kita doakan dia selalu sehat, ucap Dewi.
Lalu Via mencoba menelpon Marissa lagi, tapi tetap tidak diangkat sama Marissa. 5 bulan kemudian, tampak Marissa sedang jalan-jalan di tepi pantai. Lalu dia melihat seorang anak laki-laki terjatuh. Untung segera ditolong sama ibunya. Tiba-tiba Marissa teringat sama Dava. Gimana keadaan Dava sekarang ya? Aku sebenarnya rindu sama dia. Tapi aku juga tidak bisa membohongi hati aku. Tiap melihat dia, hati aku sakit membayangkan Hafiz dan Mila, ucap Marissa dalam hatinya. Mulai hari ini, aku akan belajar melupakan kamu, Fiz, ucap Marissa. Kemudian Marissa mampir di sebuah mall. Tiba-tiba dia melihat Taufan. Hai Van, ngapain kamu di sini? Tanya Marissa. Hai Riz, ada yang mau dibeli, ucap Taufan. Kamu sama siapa? Hafiz. Marissa menggeleng. Aku sendiri aja, ucap Marissa. Lalu mereka mampir di sebuah kafe. Aku sudah malas mikirin dia. Mau pulang atau enggak, terserah dia, ucap Marissa. Kamu sepertinya udah kecewa banget, Riz, ucap Taufan. Siapa yang tidak kecewa jika ada di posisi aku saat ini, ucap Marissa. Kamu pikir aku nikah main-main? Aku gak mau sampai bercerai. Aku gak mau nikah sampai 2 atau 3 kali. Kamu pasti masih sayang sama dia kan? Kalau masih sayang, kamu harus sabar dan coba belajar memaafkan dia. Maka hati kamu akan merasa tenang, ucap Taufan. Marissa hanya diam mendengarkan ucapan Taufan. Keesokan harinya, tampak Marissa sedang sibuk di kantornya. Lalu Melati, teman sekantornya, datang menghampiri. Riz, kamu sedang sibuk ya? Tanya Melati. Iya, ada apa? Tanya Marissa. Di luar sana ada orang yang mau ketemu sama kamu, ucap Melati. Siapa? Tanya Marissa lagi. Aku gak tahu. Pergilah temui sebentar, ucap Melati lagi. Lalu Marissa berdiri dan berjalan ke pintu keluar. Alangkah terkejutnya Marissa melihat Mama Hafiz datang ke kantornya. Ma, ada apa Mama datang ke sini? Tanya Marissa. Mama tahu Marissa masih marah sama Hafiz, makanya tidak mau lagi datang ke rumah Mama. Tapi karena Mama rindu, makanya Mama datang ke sini, ucap Dewi. Nanti kalau Marissa ada waktu, datanglah ke rumah. Akhir-akhir ini Dava agak kurang sehat. Dia selalu menanyakan Marissa. Kalau Risa kesana, Risa juga gak bisa ngapa-ngapain Ma, ucap Marissa. Ya paling tidak terobat juga rindu dia sama Marissa, ucap Dewi. Lihat nanti ya Ma, kalau gak sibuk Marissa usahakan datang, ucap Marissa. Oke, Mama minta maaf sampai ke kantor mencari kamu. Jaga diri baik-baik ya. Mama sayang sama Marissa, ucap Dewi.
Lalu Marissa memeluk Mama Hafiz. Sorenya sepulang dari kantor, Marissa mampir ke rumah mertuanya. Ketika sampai di sana, Marissa melihat Via sedang panik sambil menggendong Dava. "Kak, tolong kak, Dava demam tinggi," ucap Via. Lalu Marissa memegang kening Dava. "Ya Allah, panas banget badannya. Yuk kita bawa ke klinik," ucap Marissa. "Mama panggil papa dulu ya," ucap Dewi. "Nggak perlu mah, biar Marissa dan Via aja yang bawa Dava ke klinik," ucap Marissa. Lalu Marissa dan Via segera membawa Dava ke klinik. Setelah 3 hari dirawat, Dava diizinkan pulang. Pagi itu tampak Marissa dan Dava sedang bermain bola di halaman, sedangkan Dewi dan Herman memperhatikan Marissa dan Dava dari jauh. Alhamdulillah, sejak sembuh dari demam, Dava semakin dekat dengan Marissa, ucap Herman. "Ya Mas, saya sangat bersyukur Marissa mau menerima Dava kembali. Bahkan dia sengaja mengambil cuti seminggu untuk menjaga Dava," ucap Dewi. "Alangkah bagusnya kalau Marissa dapat memaafkan Hafiz. Dava jadi ada ibu dan mereka bisa hidup bahagia." Sementara itu, Via sedang menonton TV di ruang tamu. Lalu handphonenya berbunyi. Via kaget. Rupanya Hafiz yang telepon. "Halo Mas," ucap Via. "Halo Via, insya Allah Jumat ini Mas pulang ke Jakarta. Kamu bisa bilang sama Kak Marissa untuk menjemput Mas di bandara," ucap Hafiz. "Serius Mas mau pulang?" tanya Via. "Tapi Via nggak janji ya Mas, Kak Marissa mau jemput atau tidak. Kan dia masih marah sama Mas." "Kamu bilang aja sama dia, pasti dia mau," ucap Hafiz. "Oke Mas," ucap Via. "Oh ya, gimana Dava? Sehat?" tanya Hafiz. "Sehat. Kemarin dia demam sampai diopname. Untung ada Kak Marissa yang jaga dia," ucap Via. "Apa? Marissa jaga Dava?" ucap Hafiz senang. "Iya, Kak Marissa kan tidak sejahat yang Mas pikirkan," ucap Via. "Okelah, salam sama Mama dan Papa," ucap Hafiz menutup pembicaraan. Sementara itu, di dapur tampak Marissa dan Dewi sedang duduk di meja makan. Lalu Dava datang. "Mama, Dava mau susu," ucap Dava. "Biar nenek yang buat ya," ucap Dewi. "Nggak mau, Mama aja. Mama bikin enak," ucap Dava. Lalu Dewi dan Marissa tersenyum melihat keluguan Dava. Tiba-tiba Via datang sambil berteriak-teriak, "Ma, Mas Hafiz mau pulang minggu ini." "Alhamdulillah. Dari mana Via tahu?" tanya Dewi. "Barusan Mas telepon Via," jawab Via. "Dava, senang gak Papa pulang?" tanya Via. "Senang," jawab Dava. Lalu Via melihat perubahan pada wajah Marissa.
Kak, ada apa? Kakak gak suka Mas Hafiz pulang, tanya Via. Dava, yuk mama buatkan susu, ucap Marissa mengelak dari pertanyaan Via. Keesokan harinya tampak Marissa sedang berada di kafe bersama Nia. Berpikir yang positif aja lah, Riz, ucap Nia. Kamu kan sayang sama Dava. Mengapa tidak kamu maafkan saja Hafiz? Lalu kamu terima dia kembali dalam hidup kamu. Enaklah hidupnya kalau aku maafkan dia begitu saja, ucap Marissa. Lalu sampai kapan kamu akan mendendam sama dia? Tanya Nia. Sampai dia ikhlas meminta maaf sama aku, ucap Marissa. Susahlah kalau begitu. Dari mana kamu tahu dia ikhlas atau tidak, ucap Nia. Lalu Marissa terdiam mendengarkan ucapan Nia. Lalu Marissa pulang ke rumah. Sampainya di rumah, uminya bertanya, "Hai Riz, mengapa cemberut aja?" Gak apa, Ma. Kepala Risa agak pusing sedikit, jawab Marissa. Udah makan obat? Tanya Sari. Nantilah, Ma, jawab Marissa. Jadi mau melihat Dava? Tanya Sari. Kalau pusingnya hilang, Risa pergi lihat Dava, ucap Marissa. Oh ya, benar besok Hafiz pulang? Tanya Sari. Mi, Risa ke kamar dulu ya, belum sholat asar, ucap Marissa mengelak dari pertanyaan uminya. Malamnya ketika hendak tidur, pintu kamar Marissa diketuk dari luar. Masuk, ucap Marissa. Riz, ada tamu di bawah ingin ketemu sama kamu, ucap Dani. Siapa? Tanya Marissa. Turun aja lah, ucap Dani lagi. Lalu Marissa keluar dari kamarnya dan berjalan menuju ruang tamu. Rupanya Dava, Kak Isma, dan Via yang datang. Ada apa Kak Isma datang malam-malam begini? Tanya Marissa. Ini Dava, nanyain kamu terus. Sampai-sampai gak bisa tidur dia, ucap Kak Isma. Dava, kenapa? Rindu mama ya, ucap Marissa. Tadi mama janji mau datang, tapi Dava tunggu-tunggu gak ada datang, ucap Dava. Iya, mama tadi sakit kepala, jadi gak sempat ke sana, ucap Marissa. Oh ya Kak, besok kakak bisa jemput Mas Hafiz, tanya Via. Kenapa harus kakak yang jemput? Tanya Marissa. Besok kami sekeluarga pergi ke Bandung. Ada pesta adik papa. Rencananya mau nginap di sana 1 hari, ucap Via. Jadi gak ada yang bisa jemput Mas Hafiz. Iya Riz, lagi pula kamu kan istrinya, ucap Kak Isma. Marissa hanya terdiam mendengarkan ucapan Kak Isma. Keesokan harinya, tampak Marissa dan Dava sudah berada di bandara. Ma, kita duduk di sebelah sana yuk. Dava capek berdiri, ucap Dava. Dava sabar ya. Sebentar lagi papa sampai. Kalau kita duduk di sana, nanti papa gak lihat kita, ucap Marissa membujuk Dava. Mah, itu papa, ucap Dava menunjuk Hafiz. Marissa kaget, ternyata Hafiz sudah sampai dan dia menatap Marissa tidak berkedip.
Assalamualaikum, ucap Hafiz. Ya Allah, mengapa jantung aku berdebar-debar melihat tatapan Hafiz, ucap Marisa dalam hatinya. Waalaikumsalam, ucap Marisa akhirnya. Bersambung. Jangan lupa saksikan terus video lanjutannya ya. Silahkan like, subscribe, dan komen channel ceritaku supaya kalian selalu mendapatkan update video terbaru dari saya. Terima kasih.